kepada kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Ridwan atas sambutannya. Baik, memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang telah hadir di sini bersama kita. Ada Mbak Raida. Halo Mbak Raida. Ya, halo. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar Mbak. Mbak Raida gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik, sehat. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mbak, tapi rada sariawan Mbak. Ya, Raida masih di Jogja? Alhamdulillah masih di Jogja, ya lagi, ya beberapa minggu lagi lah, baru mau balik. Oke teman-teman, ngomong-ngomong terkait diskusi konseling online kita kali ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Mitra Umah tadi, mengangkat tema mengenai basic counseling skill in the pandemic era. Oke, yang mana tentunya ilmu ini pasti sangat dibutuhkan oleh kita dalam memberikan pelayanan atau melakukan proses konseling ini. Oke, baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita saat ini. Ada Mbak Raida. Bentar. Sebentar, mohon maaf. Kurikulum vitae dari beliau, nama Raidatul Saptian. Beliau lahir di Bau-Bau 15 Agustus 1999. Ini tanggal lahirnya sama kayak Indonesia ya, tahun kemerdekaan Indonesia. Oke, alamat asal beliau dari Jalan Erlangga, Pos 3, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Masya Allah, jauh sekali ya. Namun beliau juga tinggal di Jalan Amsangaji, Cokrokusuman, Jetis 2, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Barangkali teman-teman ada yang tahu tempatnya, bolehlah ya Mbak ya, main ke tempat Mbak Raida. Oke, kemudian riwayat pendidikan dari beliau, pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA, beliau di kampung halamannya di Bau-Bau, kemudian merantau ke Yogyakarta, melanjutkan jenjang studi S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendidikan non-formal, beliau mengikuti Certificate Professional HR Transformation Neurolinguistic Programming atau CHR NLP di Institusi Kuncoro Leadership Training and Consulting pada tahun 2019. Pengalaman organisasinya cukup banyak. Beliau ketika SMP, SMA aktif di organisasi OSIS dan juga Pramuka. Kemudian seperti yang kita ketahui, beliau juga mengikuti aktif di BOM-F Mitra Umah menjadi Koor Divisi HRD pada tahun 2019 hingga 2020. Beliau juga mengikuti Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta, Keluarga Mahasiswa Bau-Bau Yogyakarta, dan juga Klinik Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai koordinator asisten konselor. Dalam dunia menulis, beliau juga, Masya Allah, aktif sekali nih. Sudah ada 4 karya yang telah diterbitkan. Oke, mesti teman-teman ini udah pada nggak sabar nih mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Tapi sebelum beliau menyampaikan materinya, kepada teman-teman yang sekiranya memungkinkan untuk menyalakan kamera, mohon menyalakan kameranya ya, biar diskusi kita lebih interaktif lagi, lebih aktif gitu. Oke, silakan teman-teman yang bisa menyalakan kameranya. Ini pemateri kita lebih senang kalau lihat wajah-wajah cantik dan ganteng dari teman-teman ini. Ya, benar banget kalau bisa on cam
bisa on cam ya. Soalnya biar kita bisa lebih saling kenal, kan kita belum teman-teman Alma nih belum pernah ketemu nih sama Raida. Nah, mungkin di sini kita bisa ketemu secara virtual gitu. Ya, yuk silahkan ya. Dan juga pemberitahuan nanti kalau misal teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat saja. Kalau enggak, nanti waktu sesi tanya jawab boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Gitu ya. Oke, langsung saja kepada Mbak Raida. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, sip. Terima kasih Alma sebagai moderator kita pada hari ini. Ini kita sistemnya sharing-sharing aja ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah mendapatkan materi ini di perkuliahan ataupun belum, kita sama-sama berdiskusi apa sih sebenarnya tentang basic counseling, apalagi di era pandemi ini. Jadi ini yang share screen Raida atau siapa? Oke, sebentar Mbak. Kalau bisa share screen, bisa share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman pengurus yang sudah, khususnya di divisi konseling, yang sudah mengundang Raida sebagai pemateri pertama di diskusi online-nya pada periode ini ya. Terima kasih banyak yang sudah mempercayakan Raida. Buat teman-teman Alma, perkenalkan Raida itu namanya Raida Tosaprian. Ya, sekarang sudah mendapat gelar akademik ESOS ya. Alhamdulillah di bulan Februari kemarin udah wisuda. Dan Raida juga lulusan BKI, Bimbingan Konseling Islam angkatan 2017. Nah, untuk di Mitra Uma sendiri Raida itu di angkatan remotatif. Angkatan remotatif dan pernah menjabat sebagai koordinator divisi HRD. Oke, next, bisa next. Sekali lagi ya, teman-teman yang ingin on cam mungkin bisa ya on cam. Jadi biar ini komunikasinya bisa lebih apa ya, kita bisa lebih mendapat chemistry-nya gitu. Oke. Gimana share screen-nya? Bisa diulang? Oke, apa aku aja ya? Coba aku ya. Aku aja yang share screen. Kelihatan? Proses, Mbak. Ya, udah kelihatan. Oke. Oke, untuk perkenalan dulu. Teman-teman yang 19 di sini berapa orang? Yang anak-anak Alma ada berapa? Berapa ini ya? Oke, mau tanya dulu. Yang anak-anak 19, yang anak Alma, udah pernah belum mendapat materi tentang keterampilan dasar konselor itu? Halo anak-anak Alma. Alma. Udah pernah dapat atau belum tentang materinya? Kayaknya belum ya? Belum ya, Maya? Kayaknya belum. Pada Kayaknya diem belum kok. ya. Oke, kalau untuk yang Fleri sendiri, kapan dapat materi keterampilan dasarnya? Keterampilan dasar itu waktu semester berapa ya? 2 kalau nggak 3. Semester 2 atau 3. Nah, itu berarti mendapat duluan di Mitra Uma atau dapatnya di perkuliahan dulu? Di perkuliahan dulu. Di perkuliahan dulu, terus diasah lagi di Mitra Uma ya? Betul. Nah, oke. Berarti ini teman-teman 19 pun gitu? Teman-teman yang 20, yang Almah pun gitu ya? Mereka udah mendapatkan di perkuliahan, terus nanti dia lebih digali lagi nih di Mitra Uma seperti apa? Oke. Sebenarnya aku mau ada ceritanya jawab dulu sih di awal sama anak-anak Alma. Ada yang bisa jawab nggak perbedaan konseling sama sesi curhat itu gimana? Ada yang bisa menjawab mungkin anak-anak Alma? Atau oke, Miss Larry juga deh. Ada yang bisa menjawab perbedaan konseling sama curhat itu apa sih sebenarnya? Yang spesifik atau yang
Umum-umum aja, perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo. Ayo teman-teman. Ini Fleri ditanyain loh. Soalnya kalau kayak nge-zoom siang itu tahu sih rasanya, jadi HP-nya cuma ditaruh di samping terus sambil rebahan. Tidur Tahu kok, nanti. tahu kok, bener-bener. Karena aku udah pernah mengalami di fase itu. Oke, ya udah kalau nggak ada yang jawab, oke Alma deh yang jawab. Alma, menurut Alma itu konseling sama curhat itu gimana? Kalau menurut Alma bedanya konseling sama curhat ya. Kalau Kok di mute? Alma ini di mute. Oke. Kalau curhat itu ke siapapun bisa dan tanpa perlu memperhatikan teknik-teknik ataupun harus ada prosedurnya. Jadi bebas mau ke siapa aja, mau kayak gimana pun terserah. Tapi kalau konseling tentunya memiliki prosedur yang harus diikuti, ada teknik-teknik yang harus dilakukan juga. Gitu sih, Mbak. Oke, sip. Bagus banget. Ini ada Fania. Ayo Fania, gimana jawabannya? Aku mau dengar. Ya, nggak beda jauh sama Alma sih, Kak. Kalau misalnya konseling itu, aduh berisik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau curhat itu tuh bisa ke siapapun, tapi kalau konseling itu kita harus ke profesional. Terus kan di konseling itu juga bisa ada kode etik yang harus dijalankan. Jadi nggak bisa sembarang cuman konseling buat siapa aja bisa dilakuin sama siapa aja. Jadi ada tenaga profesional yang bisa melakukan konseling. Oke, sip. Jawabannya bagus banget. Nah, berarti yang sekarang yang kalian udah tahu nih perbedaan curhat sama konseling, ketika teman kalian lagi bercerita, yang kalian lakuin apa? Apakah masih tetap dalam fase curhat atau udah mencoba, oke, aku harus berani konseling nih, walaupun dia nggak minta konseling gitu. Udah coba nggak? Udah berani memasuki langkah itu nggak? Alma atau Fania mungkin? Gimana? Kalau Alma sendiri ya, Mbak, karena mungkin kita udah belajar di kampus itu kayak gimana, apa yang harus dilakukan ketika mau proses konseling kayak gitu. Ketika ada teman yang curhat kayak gitu, kalau Alma sendiri kayak menyisipkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari gitu. Jadi ya sedikit-sedikit tahulah rasanya kalau lagi konselingin orang tuh kayak gimana kayak gitu. Ya walaupun orang yang lagi curhat ke kita nggak ngerti kita ngapain, apa yang kita lakukan itu tuh ternyata termasuk dari prosedur yang harus dilakukan di konseling kayak gitu sih. Benar, itu yang menjadi salah satu keuntungan kita sebagai seorang mahasiswa yang berada di jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, buat teman-teman 20 nih, mungkin kalian sampai sekarang masih merasa apakah aku cocok ya di bimbingan konseling Islam gitu ya, yang mungkin hampir sama dengan Raida yang dulunya pengen ke psikologi, tapi kok jatuhnya ke bimbingan konseling Islam gitu. Nah, ternyata emang benar nih yang disampaikan Alma sama Fania tadi. Kalau konseling sama curhat itu sebenarnya spesifiknya orang-orang yang ingin curhat itu mereka itu hanya butuh didengarkan. Tapi terkadang mereka pun itu nggak butuh jawaban nih, nggak butuh problem solvingnya, nggak butuh pemecahan masalahnya. Yang penting mereka, padahal aku cuma pengen membuang sampah psikologis lah kita bilangnya, kayak gitu. Benar, curhat bisa ke sama siapa aja. Dan konseling itu hanya untuk orang-orang yang memahami kode etik, memahami ilmu-ilmu kekonselingan, dan bisa dimasukkan problem solvingnya di akhir. Itu sebagai pengantar ya, teman-teman. Ini RNF ini Ridwan ya. Kalau konseling, konselornya profesional. Kalau curhat bisa siapa aja. Benar yang seperti aku bilang tadi. Oke, kita lanjut. Diskusi kita hari ini tuh kita ngebahas tentang ada 4 topik ya. Ini yang diminta dari pengurus. Yang pertama tentang keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang konselor itu apa aja. Terus yang kedua, keterampilan khusus apa sih yang perlu kita tanamkan di masa pandemi ini. Terus nanti akan ada rancangan kegiatan pelayanan konseling di masa pandemi ini apa aja sih, khususnya buat kalian anak-anak mitra UMA yang akan yang mungkin anak organisasi kan sekarang lagi pada stuck ya, lagi pada bingung mau ngelakuin kegiatan apa aja, khususnya teman-teman divisi konseling.
Aku paham. I feel you. Oke, yang keempat itu nanti kita akan membahas tentang tantangan dan hambatan apa sih yang selama kita menjalankan proses konseling di masa pandemi itu apa aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut. Yang pertama tentang keterampilan dasar, ya atau yang paling sering disebut KDK ya, KDK, keterampilan dasar konselor. Sebenarnya kalau dalam beberapa referensi, keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang konselor itu banyak banget. Nah, tapi aku cukup mengambil 7 poin ini karena terkadang ada beberapa kenapa sampai banyak poin-poinnya itu kadang kadang udah masuk ke sub-sub yang lain kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu ada namanya attending. Apa sih attending? Atau membangun rapo. Membangun rapo itu ternyata itu adalah hal yang paling utama kita lakuin ke konseling kita untuk memberikan perhatian secara penuh nih kepada konseling. Jadi ini tuh merupakan kayak apa ya, pintu utama si konseling itu merasa nyaman sama kita sebagai konselornya. Jadi kita harus membuat rasa nyaman dulu nih sama konselornya. Kita harus menerima dia dulu nih secara penuh dengan memberikan perhatian-perhatian. Jadi dengan perhatian-perhatian itu yang membuat konseling kita ini bisa terbuka, bisa lebih oke, aku nyaman sama konselor ini, aku akan terbuka sama dia. Jadi aku akan menceritakan segala ceritaku sama dia. Seperti itu. Di attending ini ada beberapa hal. Yang pertama ada postur tubuh atau gestur ya, atau gestur tubuh. Nah, ketika konseling secara face to face, secara langsung, gestur tubuh itu yang cukup cukup menjadi penentu. Konseling melihat apakah kita menerima dia secara penuh atau tidak. Misal, dengan kita berdiri berhadapan dengan konseling, postur tubuh yang condong ke depan itu menandakan kalau kita menerima dia secara penuh. Bukan kita yang menyandar ke kursi. Kalau kita menyandar ke kursi, sedangkan si konseling menyondongkan ke depan, menyondongkan badannya ke kita, itu kita menyandarkan ke kursi, itu kan kayak nggak sopan ya. Jadi kita menolak. Tapi ketika kita mencondongkan kembali badan kita, berarti kita menerima dia. Itu. Terus yang kedua namanya kontak mata. Ketika kita berhadapan dengan konseling virtual maupun langsung, kontak mata sebenarnya penting sih, karena seperti kita berbicara hari-hari ya, ketika kita lagi ngomong sama lawan bicara, terus kontak mata lawan bicara nggak saling kontak-kontakan sama kita pasti ngerasanya kok dia nggak ngehargain aku sih, gitu kan. Jadi nah tapi kan mungkin gini, pasti ada yang bilang, tapi kan aku tuh kalau saling saling kontak-kontakan mata itu aku kadang salting mbak, kadang itu nggak fokus. Ya oke, nggak apa-apa, ada cara lain. Caranya lihat gimana? Lihat di jidat. Jadi ketika dia lihat di mata kita lihat di jidat dia. Jadi itu walaupun kita nggak kontekan langsung, oke kita bisa lihat di jidat dia, tapi kita bisa saling tetap berhadapan gitu. Ya gitu. Itu juga menjadi salah satu bentuk perhatian kita sama konseling. Jadi kita kayak kalau dia lagi cerita, dia lagi berkeluh kesah, kita kayak kita ngawang-ngawang gini, itu kita ngapain gitu. Itu juga masuk sebagai kode etik konselor sih, kayak gitu. Terus ada selain kontak mata, ada namanya ada juga yang disebut penampilan. Penampilan kita sebagai seorang konselor itu juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan konseling. Ya kita kalau mau ketemu konseling udah harus stay dong, udah harus rapi. Bukan yang pakai baju compang-camping yang kayak belum mandi, belum ini, belum itu. Jadi kan kita udah harus siap, kita udah harus kalau bahasa sekarang tuh udah harus on point. Jadi walaupun konseling kita nggak on point, oke, kita yang harus on point. Berarti kan kita aku udah siap menerima dia banget nih, kayak gitu. Kita berarti udah prepare dari jauh-jauh hari, rapi dan sopan pakaiannya. Nah, selain penampilan, kondisi lingkungan pada saat konseling itu juga menentukan. Oke, biasanya kan kalau di fakultas layanan konseling kan ada banyak nih, ada Mitra Uma, ada klinik konseling Islam. Itu kan sudah menyediakan ruangan ya, ruangan yang emang sudah
menggunakan standar konseling khusus. Jadi dalam ruangannya pun ya ada kondisi ruangan yang cukup dingin, bukan cukup dingin ya, tapi yang kayak tidak membuat kepanasan, terus tersedia fasilitas-fasilitas konselingnya, misalnya buat tisu, buat minum, kayak gitu. Terus misalnya nih, kalau konseling di luar juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting kondisinya nggak terlalu ramai, nggak terlalu bising, kayak gitu. Karena takutnya ketika kita lagi konseling nih, terus tiba-tiba lagi bising, nah si konselingnya gampang ke distract sama yang lain, ke distract sama lingkungannya, akhirnya konselingnya putus-putus kayak gitu. Terus yang biasa dilakuin juga, yang biasa dilakuin juga ini apa? HP, kondisi HP si konselor. Itu kan kadang kalau lagi konseling tiba-tiba HP konselornya yang bunyi. Walaupun itu penting, tapi kan itu kayak udah mengurangi kode etik dan udah kayak mendistract konseling lagi. Karena itu yang pernah aku alamin ketika aku waktu menangani konseling di awal-awal. HP yang belum aku matiin, tiba-tiba ada telepon, ya udah aku harus matiin, tapi si konselor akhirnya batal. Akhirnya kayak dia udah men-skip ceritanya gitu. Akhirnya kan itu udah kayak oke, ternyata dia nggak perhatian sama aku. Nah, itu ya teman-teman buat attending-nya. Atau memberi rasa nyaman. Oke, next yang kedua itu adalah empati. Empati ini mungkin sering banget kita dengar yang kondisi sekarang ya. Empati itu sebenarnya apa sih teman-teman? Nah, ternyata empati itu adalah memahami kondisi konseling. Ada perbedaan signifikan antara apatis, empati, dan simpati. Empati sama simpati mungkin kadang kita salah artikan ya, kadang kita salah gunakan dalam melihat situasi. Ternyata dari yang Raida pelajari dari berbagai referensi, empati itu kita dalam konseling kita berempati. Misalnya nih dia cerita, Mbak, aku tuh habis kehilangan saudaraku kemarin meninggal karena COVID. Terus kita ngomongnya gimana kalau untuk empati? Oh iya, oh gitu ya. Oke, mungkin ketika aku yang menjadi posisimu, aku pasti akan merasa sedih juga. Aku turut prihatin ya. Itu mungkin itu salah satu jawaban untuk yang empati. Tapi kalau simpati, oh ya, kapan meninggalnya? Kita justru menggali. Dan itu semakin membuat luka. Memang di konseling kita perlu menggali, tapi lihat kondisinya, kondisi masalah apa ini yang perlu kita gali dan yang perlu kita tidak menggali, kayak gitu. Itu sih. Terus yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dalam konseling itu kita tahunya ada 2 ya. Keterampilan terbuka, bertanya dengan pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup. Untuk mengeksplorasi ya tetap kita harus otomatis kita menggunakan keterampilan bertanya dengan terbuka. Keterampilan bertanya terbuka itu seperti apa sih? Keterampilan tanya yang terbuka itu yang menggunakan kalimat kata bagaimana dan mengapa. Jadi itu merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menggali lebih dalam permasalahan apa yang dialami oleh konseling kita. Nah, kalau untuk pertanyaan tertutup, itu pertanyaan-pertanyaan yang emang udah jelas, misalnya berapa, apa, siapa, berapa jumlah saudaramu? 3. Ya udah itu udah jelas kan. Itu yang kita pertanyaan-pertanyaan yang gitu yang cukup di awal-awal aja. Tapi kalau untuk mengeksplorasi masalah, untuk menggali lebih dalam permasalahan di konseling, kita menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya, oke, kamu habis ditinggal sama saudaramu kemarin. Bagaimana sih perasaan kamu selama ini? Apa sih yang udah kamu lakuin untuk menghilangkan kesedihanmu? Kayak gitu, misalnya ya. Oke, yang keempat itu adalah konfrontasi. Konfrontasi itu kita sebutnya apa ya? Aku bisa mendefinisikan bahwa kita merespon jawaban konseling yang berbeda dengan apa yang ingin dia lakukan. Pokoknya ini yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi perasaannya dia seperti apa. Misal, dia habis putus pacar ya, dia habis putus hubungan nih sama pacarnya. Terus dia bilang, Mbak, aku loh pengen move on. Aku pokoknya pengen move on nih. Aku udah nggak mau nih ngechat dia lagi. Tolong bantu aku cari jalan keluar untuk move on.
Oke, kamu pengen move on ya. Sekarang apa yang ingin kamu lakuin? Tapi aku masih sayang dia, Mbak. Aku kalau dia ngechat aku tetap mau balas. Nah, itu kan berarti ada pertentangan ya. Ada pertentangan antara apa yang dia ingin lakukan dan apa yang akan dia lakukan. Bukan apa yang dia lakukan. Apa yang ingin apa tujuan dia itu move on, dan ketika dia gampang ke trigger nih, atau dia gampang ke distract sama hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dia itu. Kan tadi dia bilangnya pengen move on nih, tapi ketika dia masih di chat sama cowoknya, dia masih terbales. Ya berarti kan itu agak berlawanan ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh konfrontasi, teman-teman. Oke, yang kelima itu adalah merangkum. Merangkum itu kita mengungkapkan kembali jawaban-jawaban atau pokok-pokok pikiran konseling dan pokok-pokok pikiran perasaannya berdasarkan asumsi kita. Bukan berdasarkan asumsi sih, tapi kayak kita menyimpulkan kembali tanpa mengulang apa yang dikatakan konseling. Kita menyimpulkan dengan bahasa kita lagi. Kayak gitu. Oke, dia bilang, oke, sekarang kamu pengen move on. Terus langkah-langkah apa sih yang ingin kamu lakuin? Misalnya dia bilang, aku udah nggak mau chat dia lagi, aku udah nggak mau ketemu dia lagi. Oke, berarti kamu ingin menghindar ya dari dia, biar kamu tidak berhubungan lagi dengan dia, dan itu sebagai salah satu caramu untuk melupakan dia ya. Nah, itu misalnya. Jadi kita menyimpulkan apa yang disampaikan si konseling, tapi kita menggunakan bahasa lain tapi tujuannya sama. Itu untuk merangkum. Oke, next yang keenam adalah genuine. Genuine ini kalau di berbagai referensi ada yang enggak gitu. Ada yang menggunakan genuine dan ada juga yang enggak. Nah, genuine ini sebenarnya masih banyak sih yang kurang paham sebenarnya genuine itu apa. Genuine itu merupakan sifat keaslian kita sebagai seorang konselor untuk menghadapi si konseling kita. Misalnya, ada satu konseli yang dia bermasalah sama kakaknya. Mbak, aku loh benci banget sama kakakku. Kakakku tuh dia udah dibanding-bandingin sama ibuku. Aku selalu dibanding-bandingin sama kakakku. Aku udah nggak mau nganggap dia kakak karena dia udah terlalu jahat juga sama aku. Kita sebagai seorang konselor gimana? Sifat genuine kita masukin ke keterampilan genuine kita, jawaban kita ya gini. Oke, kamu boleh jahat, kamu boleh benci sama kakakmu, kamu boleh benci sama ibumu. Tapi ingat, mereka itu adalah keluarga inti kamu. Tetap mereka adalah saudara kandung kamu. Ketika kamu kenapa besok, yang menolong kamu adalah saudara kandung kamu. Itu secara gambaran, secara umumnya tentang perilaku genuine. Jadi kita menampilkan sosok-sosok keasliannya nih. Jadi permasalahan dia tentang apa, misal sama dosen dia, sama temen dia, kita munculin lagi sifat genuine-nya. Apakah sosok yang bermasalah sama mereka itu sangat pentingkah di peran kehidupan mereka, kayak gitu. Itu kita bantu mereka untuk menyadarkan sosok yang bermasalah dengan mereka. Oke, yang ketujuh, yang terakhir itu adalah pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di pemecahan masalah ini pun banyak tahap-tahapnya nih. Itu yang perlu kita tahu. Karena ini merupakan tujuan atau ya goals akhir dalam satu pertemuan konseling ya. Dalam pemecahan masalah pun kita tuh perlu namanya melakukan eksplorasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi. Terus setelah kita udah mengeksplor, kita memahami nih inti permasalahan si konseling kita apa. Terus kita menentukan masalah. Misalnya dia punya banyak nih cabang masalahnya. Ya udah, kita harus menentukan masalah yang mana yang mau diselesaikan terlebih dahulu. Karena kan pasti tuh, apalagi kayak mahasiswa sekarang ya, itu kondisi-kondisinya tuh pasti lebih banyak masalahnya itu lebih cabang-cabang gitu loh. Dan dia tuh kayak nggak sadar kalau masalah dia tuh bercabang-cabang. Dia cerita panjang lebar. Ya udah, dari itu kita nggak jelasin. Maaf ya, ini ada ke distrik, aku lagi di luar soalnya. Oke, next, setelah menentukan masalah, kita perlu namanya brainstorming. Jadi setelah kita udah tahu nih masalah apa yang mau diselesaikan, kita brainstorming. Apa sih yang pengen kita lakuin? Apa sih yang pengen kita selesaikan di masalah ini gitu. Kita cari tahu penyebabnya dari mana, inti pokoknya dari mana. Ya udah,
Setelah itu kita menyiapkan alternatif penyelesaian. Setelah kita menyiapkan alternatif, kita pengen selesai ini pakai cara apa. Terus setelah itu dari beberapa cara, kita memilih satu cara mana yang memungkinkan dengan melihat keuntungan dan kerugiannya. Kita udah harus tahu nih keuntungan dan kerugiannya. Nah setelah itu ya udah kita melaksanakan. Kita melaksanakan alternatif yang kita udah pilih tadi. Kayak gitu untuk keterampilan dasarnya. Oke, next. Nanti kalau misal aku kecepatan atau aku terlalu lama, nanti diingetin ya. Oke, siap. Ini pokoknya kalau teman-teman yang emang udah ada yang udah nggak dipahami nih dari apa yang aku jelasin, nanti di kolom chat aja. Oke, next. Wait. Nah, keterampilan khusus. Keterampilan khusus apa sih yang perlu kita lakuin dan perlu kita punya sebagai seorang konselor di masa pandemi ini khususnya? Dalam beberapa referensi sebenarnya tuh banyak, tapi yang paling mengena emang kita tuh perlu namanya self care atau kita peduli terhadap diri kita dulu nih sebelum membantu orang lain. Karena dalam proses konseling itu satu orang konselor itu akan dapat berbagai macam persoalan-persoalan dari konselingnya, emosi dan pengalaman negatif dari kliennya. Nah, semua permasalahan ini itu tuh bisa menjadi resiko yang rentan membuat si konselor kita sebagai seorang konselor akan apa ya? Kalau di sini sebutnya di sini nggak tertulis. Akan mendapatkan trauma sekunder. Aku pernah baca kemarin tuh akan mendapat trauma sekunder. Maksudnya kita ketika mendengar nih permasalahan-permasalahan konseling kita, itu tuh nanti kita akan bakal ke distrik bahwa ketika besok kita mendapatkan permasalahan itu, kita akan sama dengan konseling kita. Kayak gitu. Jadi ini yang perlu kita kendalikan dalam konseling. Karena ya kita sebagai seorang konselor akan menjadi, kalau bahasa kasar itu kita akan menjadi tempat sampah. Kita akan menjadi tempat sampah psikologis, dan kita pun sebagai seorang konselor perlu juga namanya tempat sampah yang lain. Tapi tempat sampah yang dalam artian untuk bisa mendaur ulang itu sampahnya untuk menjadi hal yang menguntungkan atau hal yang baik buat diri kita. Kayak gitu. Nah, self care ini apa aja sih langkah-langkahnya? Kalau yang pertama itu self meditation atau ya kita meditasi diri sendiri. Teman-teman udah ada yang pernah melakukan self meditation belum sih? Ini tuh sebenarnya tuh enak banget kalau kita nih bangun tidur terus udah melakukan berbagai macam aktivitas, kita capek, lelah dan jenuh, ketika malam itu pasti kayak bukan hanya lelah fisik tapi psikis juga tuh pasti ikut lelah ya. Coba deh sebelum tidur, setelah udah habis sholat, udah habis makan, udah prepare mau tidur, coba sisihkan waktu 10-15 menit untuk meditasi. Meditasi yang paling simpel itu kalian dengerin aja musik relaksasi, matanya ditutup, dengerin pakai earphone, ya udah ditutup matanya, terus tarik nafas yang yang di awal itu tiga tarikan nafas yang paling dalam, ya udah, terus yang selanjutnya udah nafas biasa aja. Pikirin deh, aku sehari ini ngapain ya? Oh ternyata aku tadi itu buat kesalahan deh, kayak gitu-gitu. Itu enak banget kalau kalian bisa lakuin sehari-hari. Selain self meditation, namanya berpikir positif. Jadi apapun yang kita dapetin, ya udah kita positif thinking aja. Walaupun itu susah, saya tuh tahu banget itu susah banget ya. Ketika kita dapat masalah, terus misalnya sama orang lain, terus kita mau positif thinking, itu pasti susah banget ya. Karena terbawa sama emosi. Tapi mau tetap ketika kita mau konseling, kita harus berpikir positif dulu, hilangkan semua emosi-emosi negatif kita sebelum kita memasuki konseling. Selain itu ada menjaga kesehatan dan kebersihan diri, ini udah pasti, apalagi di masa pandemi, banyak-banyak cuci tangan, setiap habis keluar dari luar, habis pulang dari luar, kita harus langsung mandi, bersih-bersih, terus membangun hubungan yang baik dengan klien. Nah, ini juga yang paling penting. Di masa pandemi kita kan konselingnya virtual. Jadi kita kadang bisa aja nih kita dapat konseling yang kita nggak pernah ketemu.
Jadi selama proses konseling online itu, kita ya mau nggak mau harus membangun chemistry kita nih, biar kita membangun kepercayaan si konseling kita untuk nyaman sama kita. Misal kita nih baru kenal nih sama si konseling di era ini, kita baru konseling pertama. Oke, konseling pertama, untuk memasuki konseling kedua kita tuh butuh waktu 1 minggu. Nah, selama 1 minggu kita bukan tiap hari sih, kayak minimal kita bisa nanya kabar, kamu ngapain aja hari ini. Jadi kita ngasih 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 apa ya, ngasih perhatian lebih lah untuk dia, bahwa kita menunjukkan kalau kita peduli, kayak gitu. Itu sebagai seorang konselor. Terus melakukan aktivitas yang disenangi, misal habis konseling kita mungkin bisa self reward, memberikan reward kepada diri kita. Misalnya buat teman-teman yang suka ngedrakor, bisa tuh ngedrakor. Bisa tuh ngedrakor, nonton apa sih yang lagi hype sekarang? Apa sih yang lagi hype sekarang? Penthouse ya. Penthouse tuh udah Penthouse, terus apa lagi ya? Ya itulah. Terus atau mau dengerin musik, mau jajan itu boleh. Tapi ingat, kadang nih orang-orang menyalahartikan self reward yang khususnya shopping atau jajan. Karena ya terkadang kalau mau shopping sama jajan itu kita tidak melihat kondisi keuangannya, dan akhirnya ketika dia mau melakukan self reward, tahu-taunya dia mendapat masalah karena kehabisan uang. Nah, itu tuh teman-teman. Jadi self reward yang menyesuaikan aja. Jangan ke penthouse bikin pusing. Ya benar, aku belum menyelesaikan penthouse-nya. Oke, yang terakhir, menjaga kesehatan mental dengan menjalin positive relationship. Positive relationship yang aku maksud di sini bukan hanya kepada pasangan kita, pasangan yang berlawan jenis, tapi teman-teman sesama circle kita nih, misalnya teman-teman dekat kita. Kita harus menjaga kesehatan mental kita nih, sama-sama saling menjaga kesehatan mental. Misalnya, aku lagi pengen sendiri, aku nggak mau diganggu. Oke, kita sampai ini sama teman kita. Aku nggak mau diganggu dulu ya. Aku lagi pengen sendiri, aku capek abis konseling sama orang misalnya. Atau kita lagi butuh dia. Kamu di mana? Aku lagi butuh didengerin. Mau nggak dengerin aku misalnya. Terus kayak misalnya kita lagi punya masalah sama si teman-teman kita nih. Kita ya udah bilang, kita masalahnya mau diselesaikan dulu nggak? Atau kita mau tunda dulu nggak? Atau mau diem-diemen dulu nggak? Nah, itu tuh maksud yang dari positive relationship. Karena terkadang masalah-masalah yang dari circle-circle kita ini itu nanti berdampak sama ketika kita menghadapi konseling. Karena ketika misal ya, kita lagi bermasalah nih sama circle kita, sama teman-teman dekat kita. Terus konseling kita bawa masalah tentang yang sama, tentang circle pertemanan. Ketika dia bercerita, terus tiba-tiba kita menceritakan, oh iya, aku lagi bermasalah dengan itu. Ujung-ujungnya kita yang cerita, bukan konselor kita yang cerita. Nah, itu. Ini mungkin maksud dari self care ini. Jadi kita perlu peduli terhadap diri kita sendiri sebelum kita peduli terhadap orang lain. Oke, lanjut. Udah. Rancangan konseling di masa pandemi. Ini ada sama sih. Rancangan apa sih yang perlu kita lakuin di masa pandemi? Yang pertama itu konseling luring. Ini tuh merupakan contoh yang aku ngasih gambar itu contoh konseling luring ya, yang dilakukan oleh Bu Citra. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dilakukan di masa pandemi sekarang ini. Yang penting itu ya, yang pertama ada kesepakatan kedua pihak. Misalnya konseling kita udah daftar nih, dia pengen konseling luring. Tapi dia pengen konseling, tapi kita menawarkan konseling daring, tapi dia nggak bisa. Karena dia benar-benar butuh banget untuk ketemu. Ya udah kita okein. Tapi dengan kesepakatan kita nyari tempatnya di mana yang agak terbuka, yang tertutup, terus ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini nggak tahu ya, ini berjarak berapa meter ya. Pokoknya tetap nggak ada sentuhan sih. Yang aku kasih gambarnya ini tetap nggak ada sentuhan. Terus kondisi memadai, kondisi ruangan sama seperti yang tadi. Terus menyediakan fasilitas konseling secara mandiri. Itu misalnya kayak minum, kan pasti konseling yang datang itu biasanya kan dia nangis. Ya udah, biasanya kan kalau kita yang sendiri nyiapin minumnya kan. Tapi kalau dalam kondisi pandemi ini ya udah biarin mereka yang menyiapkan minumnya sendiri dan menyiapkan tisunya sendiri. Nanti kan ada briefing di awal untuk sebelum masuk ke konseling luring gitu. Gitu.
Yang kedua itu konseling daring. Nah, ini referensi yang aku dapat, bentuk-bentuk konseling daring itu banyak sih. Ya, kondisinya kayak gini, konseling melalui email, jadi hanya berdasarkan teks. Terus ada yang konseling individu via chat, konseling pasangan via chat, konseling kelompok via chat, konseling individu via video, konseling pasangan via video, atau konseling kelompok via video. Dari yang pernah aku baca ya literasinya tuh referensi di tahun 2020 kemarin itu lebih banyak konseling pasangan via video. Jadi kan dalam permasalahan rumah tangga itu kan banyak banget masalah-masalah yang berdampak di masalah pandemi yang berdampak di rumah tangga. Dan ternyata di situ banyak konselor-konselor dan psikolog-psikolog yang membuka konseling online. Dan itu ketika mereka melakukan konseling pasangan via video, itu mereka itu apa ya? Dirasa efektif di masa pandemi kemarin. Banyak aku baca beberapa referensi, ternyata ketika mereka melakukan konseling di masa pandemi ini, mereka lebih merasa oke, ternyata selama ini aku tuh butuh konseling. Jadi kesadaran akan konseling itu lebih banyak munculnya di masa pandemi sekarang ini, gitu teman-teman. Terus tahapan konseling daring itu, nah ini sih yang perlu kita lakuin ketika kita ingin melakukan konseling secara daring atau online. Yang pertama itu ada namanya tahap persiapan. Kalau ada beberapa referensi itu banyak sih, banyak banget tahap-tahapnya. Tapi ini aku singkat aja. Tahap persiapannya itu apa? Ini hardware atau software ya. Jadi ketika kita udah dapat nih konselingnya, udah disodorin deh, nih konseling buat kamu, kamu konseling deh secara daring. Ya udah, yang perlu kita lakuin apa yang pertama? Kita siapin dulu nih persiapan kita. Kita sebagai seorang konselor ini apa yang perlu kita siapin untuk melakukan konseling daring? Misalnya dari peralatan HP, kuota, charger, kayak gitu-gitu kita yang perlu siapin. Terus kita pengennya konselingnya via apa dulu nih? Dari kita sendiri kita pengennya apa? Misalnya kita lebih nyaman dengan Zoom, ya udah kita siapin duluan dengan Zoom. Terus nanti kita tawarin sama si konselingnya, siap nggak kalau mau Zoom, atau mau mungkin pindah ke WA, atau mungkin cuma di chat kayak gitu. Itu sih tahap-tahap persiapannya yang simpel-simpel aja, atau mungkin kertas sama pulpen buat catatan-catatannya, atau mungkin record buat recorder buat nge-record percakapannya. Tapi kalau mau record, ingat itu harus atas persetujuan kliennya. Dan tahap kedua, tahap konselingnya. Nah, itu sama seperti konseling luring. Misalnya kayak ada pengenalan, ada kontrak, kayak gitu. Ya, aku pikir ini teman-teman udah tahu gimana tahap konselingnya ya. Terus yang ketiga ada tahap pasca konseling. Jadi ketika udah melakukan tahap pertama, ketika mungkin di tahap pertama di pertemuan pertama itu cuma asesmen, itu udah dapat jelas nih data si konselingnya tentang permasalahannya, ya udah berarti kita di tahap ketiga kita mengatur perjanjian untuk memasuki pertemuan kedua. Pertemuan kedua misalnya kita mau ngapain? Kita mau menyelesaikan permasalahan yang mana nih? Itu yang perlu kita selesaiin. Jadi tahap tindak lanjut namanya, kayak gitu. Yep. Terus aku secara simpel-simpel aja ya. Nah, tantangan dan hambatan konseling di masa pandemi, apa sih tantangannya? Tantangan kita sebagai seorang konselor, bentar. Kok susah ya? Yang pertama itu identifikasi masalah, proses identifikasi masalah. Karena tidak semua yang pernah aku tanganin ya, aku udah pernah tanganin konseling daring itu 3-4 kalau nggak salah, 3-4 klien. Dan emang proses identifikasi masalah merupakan satu tantangan. Jadi ketika dia kita konseling nih, aku pernah video sama chat. Ketika dia chat, dia tuh pasti nggak semua permasalahan dia ceritain di dalam chatnya. Kadang juga nggak semua ketika kita video, nggak semua dia ceritain ketika kita lagi video. Karena itu tadi mungkin karena dia capek
capek, bisa dibilang dia capek sih. Dia capek atau mungkin dia belum terlalu nyaman karena kan attending yang perlu kita tampilin di virtual itu agak berbeda ya. Karena kan kalau langsung kan kita bisa nih, kita tatap mata dia, kita condong ke depan, itu bisa. Tapi kalau lagi virtual, ya udah kita cuma tatap-tatapan aja gini. Tapi nggak ada proses sentuhan kayak gitu. Misalnya sama jenis ya kayak gitu. Terus kemungkinan kesalahpahaman itu juga yang tantangan kita sih. Takutnya ketika dia bercerita, si konselor kita bercerita panjang lebar, terus tiba-tiba kita ngeblank, akhirnya kita salah nih, salah mendapatkan inti pokok permasalahan dia, kayak gitu. Terus ada beradaptasi dengan teknologi. Nah, tantangan kita sebagai seorang konselor kan tetap ya, teknologi sekarang itu bukan lagi hal yang tabu, bukan lagi sekunder, tapi udah menjadi primer. Primer kita untuk kita harus paham nih teknologi itu seperti apa buat kita tetap jalan konselingnya di masa pandemi. Terus kreativitas bertanya. Aku pernah dapat satu konseling yang dia sulit banget untuk menjelaskan pertanyaan dia, menjelaskan permasalahan dia. Jadi kita nih yang harus aktif bertanya, itu lewat chat. Dia tuh cuma bilang, aku bingung mbak, aku bingung gak ngerti sama permasalahan aku apa. Tapi aku selalu merasa stres tiap harinya. Kalau kayak gitu kita gimana dong? Ya udah, kita harus kreatif nih bertanya. Oke, kamu lagi stres ya sekarang. Oke, aku mau nanya, stres yang kamu alamin itu sebenarnya seperti apa? Apa sih yang kamu lakuin sehari-hari sekarang sehingga membuat kamu stres? Nih mbak, aku tuh kayak capek gitu loh kalau ngerjain tugas-tugas ini. Oke, aku tanya, bolehkah aku bertanya apakah itu merupakan kewajiban utamamu? Iya mbak, ini kewajiban utamaku kok. Tapi kenapa ya aku masih merasa stres? Oke, kamu merasa stres ya? Gimana sih pola belajarmu dalam mengerjakan tugas? Nah, dari bagaimana kan? Nah, kita nanya, dia pasti menjelaskan, aku tuh ngerjain tugas tuh gini-gini mbak. Aku ngerjain tugas tuh H-1. Oke, ternyata H-1. Nah, apakah kamu nyaman? Apakah kamu bisa fokus kalau ngerjain tugas H-1? Enggak mbak. Oke, aku mau nanya, kenapa sih kamu kalau mengerjain tugas di H-1? Karena aku sibuk kerja. Oke, sibuk kerja. Kerjaanmu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya itu kan nanti bisa berlanjut kan? Bisa berlanjut tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu tuh yang perlu kita kita latih kemampuan bertanya kita di masa pandemi ini. Terus ada yang terakhir itu menambah rasa peka. Ya, benar, karena empati kita perlu banget di virtual ini. Karena kalau secara langsung ketika kita menghadapi konseling yang sesama nih, misalnya aku sama cewek, kita kan bisa nyentuh kan? Kita bisa nyentuh. Itu untuk membuat dia, oke, ternyata aku merasa diperhatikan nih ketika kita sentuh. Kita minimal megang tangannya aja, megang tangannya. Oke, Mbak, aku paham perasaan kamu. Oke, kalau sekarang mau nangis boleh nangis. Itu misalnya kalau langsung. Tapi kalau yang virtual gimana? Oke, Mbak. Sekarang Mbak kalau mau nangis nangis. Ada tisu kan Mbak gitu misalnya. Oke, Mbak. Kalau mau nangis sekarang nangis. Aku siap dengerin Mbak nangis. Misalnya kayak gitu. Rasa peka sama empati kita tuh perlu banget nih di virtual ini. Kayak gitu ya. Nah, hambatannya apa? Ada tantangan dan ada hambatan. Hambatannya udah pasti ketersediaan jaringan. Ini bukan hanya hambatan di konseling, tapi hambatan di perkuliahan juga ya, teman-teman ya. Oke, Alma, siap. 10 menit lagi. Terus ada kurangnya informasi nonverbal. Nah, ini tuh yang menjadi perbedaan ketika kita di konseling luring sama konseling daring. Karena kalau konseling luring, kita ini bisa melihat gerakan-gerakan dari si konselingnya kita. Misalnya konseling kita udah mundur lagi, berarti dia udah nggak nyaman. Kalau dia maju lagi, oke, dia nyaman. Terus misalnya mata konseling itu dia udah kemana-mana, udah ngawang-ngawang. Takutnya itu dia udah mencari jawaban untuk menutup pembicaraan mungkin kayak gitu. Terus
ketika kalau luring kan kita tuh bisa lihat nih, dia gemeter-gemeter misalnya tuh kita lagi duduk di meja terus dia tangannya gemeter-gemeter. Itu tuh yang perbedaan ketika di daring kita nggak bisa lihat itu. Kayak gitu. Terus kurangnya membangun ikatan emosional karena kita nggak bisa menyentuh. Jadi kita sulit untuk menemukan chemistry sama klien. Terus kurangnya pengetahuan tentang teknologi, ini benar banget. Diagnosis yang dilakukan menjadi tidak akurat. Benar. Ini aku pernah baca ketika dia melakukan konseling, ada yang pernah melakukan konseling daring, itu agak sulit ketika dia melakukan diagnosis. Misalnya dia cerita A, B, C, D, misalnya dia cerita tentang kecemasan dia, yang awalnya dia kecemasannya tentang sosial, ternyata dia dilarikan ke kecemasan tentang yang dari sosial, mungkin dia lakukan kecemasan secara umum, itu kan agak berbeda ya. Nah itu tuh perbedaannya. Terus perhatian yang diberikan menjadi terbatas, sama seperti kurangnya yang membangun ikatan emosional. Terus nah ini nih yang paling parah, kemungkinan pemalsuan identitas. Misalnya ketika dia udah mau daftar untuk konseling, terus ketika kita tawarkan untuk video, dia nggak mau, dia memilih untuk chat. Yang kita takutkan adalah ini yang pernah aku pernah baca, aku pernah nonton di mana gitu ya. Ini pernah dilakukan oleh seorang anak kecil, anak SD, kelas 6 SD. Dia konseling dengan memalsukan identitas dia kelas 3 SMA. Dia bercerita tentang dia putus pacar dan dia depresi. Dia mengatakan dia depresi. Nah, ini nih yang menjadi hambatan kita. Makanya besok ketika kita ingin membuka layanan konseling online, ya kita harus siap nih dengan hambatan-hambatan ini tadi. Kayak gitu. Dan mungkin yang paling penting ya ketika kita ingin membuka konseling online, kita benar-benar harus siap tentang ada namanya penanggung jawab dan supervisor. Jadi yang akan kita sebagai calon konselor nih yang masih perlu berlatih, kita perlu namanya supervisor untuk membantu untuk membenarkan layanan konseling kita apakah udah tepat atau belum. Karena aku pun sampai sekarang, walaupun ya alhamdulillah aku udah dapat beberapa klien ya, udah dari luring dan daring, tapi tetap aja aku masih kaku dalam layanan konseling daring. Pengalamanku di konseling daring, aku merasa, kita kan sebagai seorang konselor itu merasa berhasil ketika klien mengatakan bahwa dia terbantu atas permasalahannya. Itu merupakan kayak goals kita kan. Nah, aku pernah merasa satu klien dapat dan itu aku via chat dan dia merasa dia nggak terbantu sama sekali. Ya itu kendalanya karena memang dari dianya yang agak sulit terbuka. Aku sudah membuat kayak beberapa list pertanyaan, tapi ternyata dari dianya agak tertutup. Dan sebenarnya kalau dari kondisi yang seperti ini, aku udah nanya sama supervisorku, beliau bilangnya kalau dia memang lebih butuh konseling luring dibanding daring. Kayak gitu sih. Ini udah tutup deh. Oke, sebagai penutup, yang aku harapin teman-teman sekarang ya bisa memahami sih kondisi sekarang ini bukan kondisi yang dialami 1-2 orang, tapi di seluruh dunia. Dan yang paling aku harapin teman-teman sebelum membantu orang lain, jangan lupa membantu diri sendiri. Banyak cara menjadi bermanfaat untuk orang lain, salah satunya dengan mendengarkan. Mendengarkan berbeda sama mendengar. Ketika kita cuma mendengar, kita hanya ingin tahu permasalahan orang. Tetapi ketika kita mendengarkan, kita juga ingin membantu menyelesaikan permasalahan itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa dengarkan hatimu sebelum mendengarkan orang lain. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Raida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah sekali ya. Wah, ternyata banyak yang harus kita perhatikan ketika kita mau melaksanakan proses konseling gitu. Oke, ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya lihat kalau di ini kolom chat belum ada nih. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung dinyalakan mikrofonnya aja nggak apa-apa. Kok nggak ada yang on cam sih? Assalamualaikum, Mbak.
Ya, waalaikumsalam. Kok aus cuy? Yuk, monggo. Oke, Mbak, aku mau tanya. Suaraku masuk, Mbak? Masuk. Kan aku ikut pernah menjadi konseli gitu kan, Mbak. Aku pernah jadi konseli. Terus kenapa kok tiba-tiba itu di sesi lain itu kok menjadi seperti kayak sesi wawancara? Kamu jadi konselingnya. Kayak apa ya? Kayak makin lama tuh kayak jadi wawancara. Gitu. Jadi yang mau aku tanya itu gimana Mbak kita bisa meningkatkan keterampilan dalam bertanya gitu. Udah. Mau contoh langsung nggak? Boleh? Boleh, ya udah. Kamu jadi konselingnya. Langsung praktek ini. Iya kan, maksudnya kan pasti teman-teman itu butuhnya langsung praktek kan. Karena aku tuh dulu kalau mau belajar tentang KDK-nya itu ya emang perlu prakteknya langsung, nggak bisa kalau teori-teori semua gitu. Iya, betul. Misal nih, nah buat teman-teman, misalnya ini posisinya kita baru kenal atau udah kenal? Baru. Udah kenal. Oke, udah kenal. Udah kenal ya. Baik, kita mulai ya. Oke. Indah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, berarti udah kita pertemuan secara virtual ini udah tahu kan mau ngapain? Udah. Udah. Kita mau konseling ya. Sebelumnya Indah udah tahu belum tentang konseling itu apa? Belum. Oke. Ya. Oke, belum ya. Secara singkatnya, konseling itu agak berbeda nih sama curhat. Konseling itu Indah datang ke sini menceritakan permasalahan Indah yang Indah alami. Terus nanti kita mencari jalan keluarnya sama-sama. Jadi bukan hanya dari aku, Indah tidak mengharapkan permasalahan dari aku, tapi kita sama-sama mencari jalan keluarnya sesuai kenyamanannya Indah. Ya, paham ya Indah ya? Paham. Oke. Indah mau cerita tentang apa nih? Apa sih yang menjadi permasalahan Indah dalam keseharian hari ini gitu? Atau beberapa hari terakhir ini? Ini permasalahan bebas ya, mau nyata atau enggak bebas. Jadi gini Mbak, belakangan ini tuh saya ngerasa kayak cemas juga dan kayak krisis gitu. Dalam artian kayak gini, kan saya tuh kayak nggak bisa dalam hal manajemen waktu, pertama. Dan kayak lebih takutnya itu kalau kan saya kan jadi saya jadi guru private, ya kan. Dan itu setiap hari itu dari pagi sampai siang itu full 3 anak. Terus yang jadi permasalahan itu aku kayak di kuliahku kayak jadi keteteran gitu. Oke. Dan yang paling aku khawatirkan itu aku nggak bisa atau kalah gitu dalam mengerjakan tugasku. Itu Mbak. Oke. Tadi Indah menyampaikan ada rasa cemas, rasa takut, khawatir ya tentang gimana memanajemen waktu dengan kesibukan Indah yang ngajar ya. Gitu ya? Ya. Oke. Setiap hari ini selama udah 1 semester kan ngejalanin perkuliahan dengan sambil ngajar atau ngajarnya baru aja? Enggak, Mbak. Itu ya sejak kuliah semester kemarin, semester 3. Berarti emang udah dari pandemi, udah sambil ngajar, sambil kuliah. Tapi belakangan ini kayak lebih parahnya itu enggak, belakangan ini pokoknya tuh. Berarti baru dirasa belakangan ini ya yang paling ininya. Oke. Yang paling benar-benar, kok aku nggak bisa gitu ya? Kok aku sulit untuk memanajemen waktu? Ya gitu. Oke. Betul, Mbak. Nah, oke.
perbedaan antara pola belajar Indah yang sekarang sama yang kemarin itu ada bedanya nggak? Misal, aku ngasih contoh, ketika kemarin Indah tuh ketika dapat tugas, Indah langsung ngerjain tugasnya. Terus sekarang ketika dapat tugas, Indah mungkin lebih banyak istirahatnya dibanding mau ngerjain tugas. Istirahatnya karena mungkin capek ngajar. Misalnya kayak gitu. Ya. Kalau kemarin itu ada yang langsung aku kerjakan, Mbak. Tapi kalau yang akhir ini enggak, Mbak. Aku tunda-tunda. Oke, berarti sekarang kita udah dapat nih. Udah dapat ada poinnya perbedaan ketika pengerjaan kemarin sama pengerjaan sekarang. Poinnya adalah kita ya kalau bahasa psikologinya prokrastinasi kan, penundaan dalam pengerjaan tugas. Nah, berarti sekarang apa nih yang ingin Indah harapin? Apa ya, Mbak? Antara aku kuliah sama kerja. Terus aku kayak nggak ada cemasnya tuh nggak. Putus-putus. Ya, aku. Ya. Udah? Nyambung? Gimana tadi? Ada Jadi, apa keinginannya? pengennya antara tugas aku sejalan. Terus di private-nya aku itu nggak mengganggu banyak gitu. Terus cemasnya itu nggak terlalu berlebihan, biasa aja. Oke nih, yang Indah lakukan berarti antara tugas private sama tugas kuliah itu bisa beriringan jalannya kan? Itu tuh yang ingin Indah harapkan. Oke, untuk memasuki harapan ini, apa sih yang ingin Indah lakuin? Apa sih yang ingin Indah rubah? Ada nggak rencana-rencananya? Ini Mbak, lebih gimana kalau saya tuh kan pas ngeles itu kan pastinya kan, dan saya kan berhadapan sama anak-anak SD yang masih seneng guyon gitu kan. Mikirnya tuh gini, gimana sih saya nih bisa membuat seenggaknya tuh mau gitu belajar. Jadi saya tuh nggak kepikiran karena antara si anak dan sama kuliah saya gitu. Yang ingin Indah lakuin apa sih, kayak langkah-langkah yang perencanaan Indah untuk oke, aku harus berjalan keduanya nih. Udah pernah pikirin belum langkah-langkah apa yang pengen dilakuin? Udah sih Mbak. Contohnya waktu habis maghrib itu kan senggang sampai malam. Nah, mulai itu aku mulai maghrib sampai terusnya tuh aku mulai nyicil per hari. Nah, berarti kan kalau kita atas dari konteks, berarti dari sini si konselor kan udah bisa tahu nih apa yang ingin dilakuin. Cuma kita sebagai seorang konselor tinggal penyadarannya aja dan penguatannya terhadap apa yang ingin dilakuin. Paham nggak sih? Paham kan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kita sebagai seorang konselor tuh udah nggak usah jauh-jauh dari apa yang disampaikan oleh konselor kita. Jadi akhirnya dia pun merasa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih. Ini dapat nggak poinnya dari konseling singkat ini? Dapat, Mbak. Nah, ya kan? Sebenarnya masih banyak yang bisa digali dari permasalahan Indah. Misalnya kayak keseharian dia tuh ngapain dari pagi sampai siang, dari pagi sampai malam. Itu tuh, nah dari situ dia tuh bakal sadar sendiri kalau ternyata dia nih yang menunda-nunda. Ada dari sikap dia nih. Nah, kita cukup menyadarkan itu tanpa kita ngomong. Kayak gitu. Gimana? Oke, udah. Udah gitu ya. Kan teman-teman udah paham kan? Saya kan kemarin tuh kayak gimana Mbak ya? Kayak beda gitu loh. Kan karena ini kan cuman konselornya itu teman aku sendiri. Terus dia kan juga bukan dari prodi BKI. Dia ada tugasnya gitu di matkulnya gitu, minta tolong. Tapi pas aku jadi konseling kok lama-lama tuh kayak wawancara gitu loh. Jadi aku pengen kayak gimana gitu. Udah gak?
Ya apa yang kayak gitu tuh kita cukup ya udah kita maklumin aja. Makanya seperti aku bilang tadi, kita sebagai seorang calon konselor dan kita sebagai teman yang baik, sebenarnya kita perlu menanamkan sikap mendengarkan, bukan mendengar doang. Ya kan? Ada lagi? Oke, ini ada yang tanya lagi nggak nih? Saya Mbak. Ici ya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Bisa on cam Mbak? Nggak bisa Mbak. Ya udah. Maaf ya Mbak. Iya. Saya mau nanya Mbak. Dalam konseling kan ada yang namanya pembatasan waktu ya Mbak? Iya. Benar. Misal di sini tuh misal konseling mau cerita, namun konselor ada kesibukan gitu setelah 1 jam setelahnya nanti gitu Mbak, atau 2 jam gitu. Dan si konselor ini meluangkan waktunya untuk mendengar cerita dari si konseli. Namun dalam proses konselingnya itu si kliennya ini atau konselingnya ini belum kelar menceritakan masalahnya gitu, namun waktu sudah mau akhir gitu Mbak. Itu gimana ya Mbak? Oke. Ini sama kasusnya sama aku waktu di klinik. Aku kan pernah di klinik ya, menangani beberapa klien. Sebenarnya kalau untuk etik konselor itu dia untuk penanganan klien itu paling lama 60 sampai 90 menit. Itu waktu standarnya untuk konseling. Nah, tapi tapi memang kita dalam berlatih itu kita tuh nggak bisa menuntut oke kita 60 sampai 90 menit ya. Ketika 90 menit kita udah harus berhenti. Tapi ketika itu si konselingnya lagi nangis nih. Tapi kita juga lagi ada kesibukan. Nah, itu sebenarnya dari kitanya sebagai seorang konselor, ketika kita udah punya janjian nih sama konselingnya, kita yang benar-benar harus pintar-pintar memanajemen waktu. Misalnya kita janjiannya jam 1 untuk konseling. Terus kita ada janjiannya jam 2:30. Jadi kan udah sampai 90 menit tuh. Tapi kita dari kita sendiri bisa nggak untuk memundurkan kegiatan kita itu? Ketika kegiatannya sama-sama penting, mana sih yang harus kita prioritaskan? Apa kita membantu konseling atau untuk menghadiri kegiatan itu? Ketika memang menghadiri kegiatan itu lebih penting, ya udah. Berarti konselingnya kita yang harus menunda. Kita harus menunda apakah selesai kegiatan atau keesokannya. Karena memang waktu untuk konseling itu kita tuh nggak pernah tahu itu sampai kapan. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang masih berlatih nih. Iya. Kita bedanya sama yang kayak udah psikolog, udah konselor profesional, mereka kan emang udah punya standarnya nih, dan mereka tuh udah lebih paham gimana pembatasan waktu dan gimana pembatasan masalah. Kalau kita kan sekarang lagi gimana caranya mengeksplor, gimana caranya melatih keterampilan kita, kayak gitu-gitu. Kalau aku biasanya ketika mau konseling, aku aku skip semua agenda setelah itu, jadi biar nggak ada ketunda. Jadi kalau mau konseling ya udah hari itu fokusku untuk konseling, mau itu luring ataupun daring. Jadi biar nggak ada yang ketunda. Karena pernah aku nangani konseling, aku selesai kelas itu jam 4. Aku udah janjiannya jam 4 sampai jam 5. Ternyata bablas sampai jam 6, sampai diketok-ketok di klinik itu sama penjaga FGC. Karena emang itu kita nggak bisa memaksakan, aku pun nggak bisa menghentikan. Karena kemarin cukup ini sih, cukup krusial juga permasalahannya. Jadi semua tergantung dari kitanya sih sebagai pemegang kendali di konseling. Itu ya Ica ya. Oh iya Mbak. Berarti ini ya Mbak, kalau misalnya belum kelar selesai masalahnya, ditunda juga boleh gitu ya Mbak? Maksudnya mending gini, kalau dari aku, mending kita menunda proses konselingnya di awal, jangan dulu memulai, daripada kita menunda konselingnya di tengah-tengah. Itu kasihan sih konselingnya. Oh iya. Benar. Ya, terima kasih banyak Mbak.
Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Satu penanya, kalau ada yuk. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Boleh. Ada lagi? Oke deh, kalau nggak ada, mungkin segitu dulu ya Mbak ya pertanyaannya ya. Oh, ini di chat ada ternyata. Ada? Oh iya, iya. COVID dulu kita. Orangnya ada COVID. nggak? COVID ada. Tak bacakan ya Mbak? Bisa open mic nggak? Nggak, aku orangnya open mic bisa nggak? Iya Mbak, halo Mbak. Halo, ini Almah ya? Iya, dari Almah ini. Ya, gimana pertanyaannya? Aku mau dengar langsung. Langsung aja gini deh. Kan ada ya proses konseling kayak via chat gitu kan. Kadang kayak sepengalaman saya tuh kayak curhat-curhat lewat chat tuh kadang solusi yang kita kasih tuh sampai ke apa tuh kliennya tuh kayak beda makna gitu kan. Jadi kesalahpahaman gitu kan. Nah, itu tuh gimana sih meminimalisirnya tuh Kak? Biar makna dari kita sampai ke sana tuh tidak berubah gitu Kak. Mbak. Gitu sih. Oke, makasih. Ini yang panggilnya siapa? Wafid, Zul atau Fikir? Wafid aja Mbak. Wafid, oke. Salam kenal ya Wafid ya. Oke, untuk gimana sih minimalisir kesalahpahaman dalam konseling via chat ya? Kalau yang dari aku yang biasa aku lakuin, kita menggunakan bahasa yang simple. Bisa kita menggunakan bahasa yang simple, nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa psikologis. Misalnya nih, seperti kondisinya Indah tadi, tiba-tiba kita bilang, oke, berarti sekarang Indah tuh lagi mengalami prokrastinasi. Kalian paham tuh prokrastinasi apa? Contohnya itu kayak gitu. Jadi kita membiasakan diri untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana aja tuh, bahasa-bahasa keseharian kita sama si lawan bicara kita, lawan konseling kita. Misalnya kita lagi dapat konseling, misalnya kayak aku kan orang Sulawesi nih. Sulawesi sama Jawa itu kan beda nih, beda banget dialeknya. Ketika aku lagi menangani temanku yang di Sulawesi, ya udah aku menggunakan bahasa keseharianku yang di Sulawesi. Yang kita berdua sama-sama paham. Terus yang sama orang Jawa, yang sama orang Jogja ya aku mengikuti bahasa mereka. Walaupun bukan bahasa Jawa ya, karena aku nggak pandai bahasa Jawa kayak gitu. Atau enggak misalnya ketika dia udah salah nangkep, salah mengartikan salah mengartikan bahasa kita, ya udah coba di VN. Jalan akhir itu adalah VN. Kalau dia nggak mau ngangkat atau kalau dia nggak mau video, dia nggak mau telepon. Jalan akhir adalah VN. Maksud saya gini Mbak, saya mengatakan tadi itu maksud saya gini, Mbak itu Mbak itu kayaknya lagi mengalami kayaknya ya itu nggak boleh dalam konseling. Itu boleh. Misalnya gini, kita ambil kasus Indah aja ya. Oke, berarti sekarang Indah tuh lagi dalam fase lagi cemas, lagi khawatir dengan kondisinya yang kondisi kerjaan sama tugas-tugas kuliahnya lagi bentrok ya kayak gitu. Indah merasa nggak kalau ada perbedaan pola belajar Indah kemarin sama pola belajar Indah sekarang, misalnya kayak gitu. Jadi udah kita bisa gunain bahasa sederhana mungkin. Kalau emang dia masih belum paham dan masih menyalahartikan, oke, kita ambil langkah lain. Itu kalau menurutku sih untuk meminimalisirnya. Oh, berarti kita sebisa mungkin pakai bahasa yang sederhana banget gitu ya Kak, biar mudah dipahami gitu Kak. Mbak. Tapi kalau semisal gini Mbak, kayak yang apa tuh yang nasihatin kita atau ngonseling aja tuh kayak pakai bahasa-bahasa yang rumit gitu, kayak pakai bahasa face to face gitu, jadi ilmiah gitu. Itu gimana gitu? Tapi kitanya tuh kayak nggak nangkep gitu apa yang dia jelasin lewat chat gitu. Berarti kitanya yang kita sebagai seorang konseling yang nggak paham bahasa konselornya. Iya, kalau kita jadi klien gitu Mbak. Kalau kita jadi konselor ya udah kita nanya aja, Mbak boleh nggak boleh apa ya? Mbak boleh dijelasin ulang, aku agak kurang paham dengan penjelasan Mbak tadi. Aku sebenarnya nggak ada apa sih Mbak kayak gitu. Face to face itu maksudnya gimana sih Mbak? Karena sebenarnya konseling itu
ya dari proses attending yang di awal tadi, kita tuh ketika kita udah dapat chemistry sama konselor atau sama konseling kita, berarti kita udah lebih akrab. Jadi kita ceritanya tuh udah nggak sungkan-sungkan lagi. Kayak gitu. Jadi udah nanya aja, Mas, Mbak, aku boleh tahu nggak arti psikis ini maksudnya gimana? Aku masih awal nih, aku masih belum terlalu paham tentang itu, gitu. Gak apa-apa ditanya aja, nggak usah sungkan. Kayak gitu. Oke, baik Mbak. Udah jelas sudah, udah dapat ini gambarannya. Ya, sip banget ya. Terima kasih Mbak. Iya. Oke, keren banget ya pertanyaan 3 pertanyaan dengan jawabannya tuh juga langsung ada prakteknya gitu. Jadi langsung nangkep, langsung paham. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Alhamdulillah kepada Mbak Raida yang telah memberikan materinya, kami ucapkan terima kasih. Nah, semoga ilmu yang telah diberikan, insya Allah pasti sangat bermanfaat bagi sobat umat di sini. Dan insya Allah menjadi amal jariah untuk Mbak Raida ya. Amin. Nanti kan ini ada materi ya, aku yang udah kirim kemarin yang PDF, bisa di-share ke teman-teman ya? Sudah, tadi malam udah kami kirim. Oh iya. Oke. Mungkin Mbak Raida ada ini ucapan penutup closing statement. Aku penutupnya yang tadi aja sih, aku sudah menyiapkan yang ini. Jadi buat teman-teman yang masih mau diskusi sama aku, mungkin bisa menghubungin ini aja ya. Ini ada nomor WhatsApp sama Instagram. Kalau mau konseling juga boleh. Aku lagi menyediakan layanan konseling. Oke, siap. Jadi teman-teman pokoknya kalau kita sebagai calon seorang konselor dan sebagai teman yang baik untuk teman kita, aku cuma menekankan, aku cuma ingin mengingatkan aja sih, kita sebagai seorang manusia yang baik, masih banyak cara kita bermanfaat dengan orang lain, dengan mendengarkan segala keluhan, segala permasalahan dia, itu kita sudah bisa membantu kondisi psikis mereka. Tapi sebelum kita membantu orang lain, bantulah kondisi psikis kita sendiri, karena kita pun butuh bahagia, kita pun butuh ketenangan, dan kita pun butuh bantuan. Jangan lupa bahagia, itu yang paling penting untuk diri kita. Dengarkan hatimu sebelum dengar orang lain. Itu sih. Terima kasih. Oke, siap. Alhamdulillah ya teman-teman. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita tutup diskusi konseling online kali ini, ada pengumuman, yaitu nanti setelah acara ini ditutup, ada sesi untuk kuis sebentar, oke ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah langsung cemas ya harus jawab apa kayak gitu, enggak. Insya Allah cuma bentar dan itu gampang-gampang dan tentunya asik, gitu ya teman-teman. Oke, sekarang waktunya untuk foto bareng dulu ya. Oke, yang bertugas. On cam semua nggak sih? Yuk, on cam dulu yuk. Ini mau foto apa kalau nggak pada on cam? Yuk, on cam sebentar aja yuk. Lumayan nanti wajahnya dipajang di IG Mitra Umah loh. Ya, nanti aku di-tag ya. Aku Yap. di-tag ya. Yuk, silakan yuk, ditunggu yuk. Ayo. On cam semua kok. Jilbabnya dicari. Cewek banget ya. Jangan-jangan dari tadi nggak pakai jilbab gitu. Ayo, nggak ada yang mau on cam lagi nih. Oke, monggo Indah. Langsung aja lah. Lama ini nunggunya. Udah nggak apa-apa. Ya, Isen. Oke. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Raida ya yang sudah menyempatkan waktunya, sudah membagi ilmunya kepada sobat Ummah di sini.
Kemudian juga teman-teman Almah, Miflari yang udah menyempatkan waktunya di siang bolong yang harusnya rebahan mungkin jadi mengikuti Zoom kali ini ya. Makanya kami terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Oke, di sini saya Alma Hafiza pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu teman-teman dalam acara diskusi ini memiliki banyak kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kamu masih ini nggak? Masih pakai verbnya nggak? Enggak kok, Mbak. Enggak, ya udah. Aku langsung ini ya. Oh iya, terima kasih banyak, Mbak. Ya, Makasih Mbak. saya tutup ya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Ya.